ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah kita bersama sebelum melanjutkan kajian pada sore hari ini, kita mulai dengan niat i'tikaf terlebih dahulu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kemarin kita telah membahas tentang mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan seringkali berziarah atau namanya mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim. Dan ini adalah hal yang aneh menurut orang yang awam, karena menurut orang awam Ummu Sulaim itu adalah orang yang wanita yang ajnabiyah. Sementara Kanjeng Nabi itu adalah seorang Nabi yang menjadi panutan kita, sekiranya tidak pantas untuk berkunjung kepada wanita yang ajnabiyah. Maka kita lihat bagaimanakah menyikapi hadis tentang seringnya Kanjeng Nabi berziarah, seringnya Kanjeng Nabi mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di kamarnya Ummu Sulaim. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwasanya di antara rahasianya kenapa Kanjeng Nabi sering ke rumahnya Ummu Sulaim, yang pertama adalah di hadis-hadis tersebut, saya ulangi lagi, bahwasanya di beberapa riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi, bahkan sering, yaitu mengunjungi seorang wanita yang namanya Ummu Sulaim. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bukan hanya sekedar mengunjungi, bahkan wayana mu'ala firashiha, beliau sampai berkenan tidur di kasurnya atau kamar tidurnya Ummu Sulaim. Menurut orang awam hal yang seperti ini tidak pantas, mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi, seyogyanya tidak melakukan kegiatan yang namanya mengunjungi wanita yang bukan siapa-siapanya. Maka dari itu di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Qas dan Imam Abdurrahman bahwasanya siapa sejatinya Ummu Sulaim tersebut. Di situ disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang namanya mengunjungi wanita yang bukan siapa-siapanya. Lah Ummu Sulaim ini siapa? Bal kanat Ummu Sulaim walidatu Abi Umair bin maharimihi. Kata Syekh Abdurrahman Bawa menukil daripada keterangan Imam Nawawi di Syarah Muslim, Ummu Sulaim ini adalah termasuk wanita mahramnya Kanjeng Nabi, alias tidak boleh dinikahkan Kanjeng Nabi. Loh, kenapa tidak boleh? Li'annaha kanat ka ukhtiha ummi haram khalatihi sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Karena Ummu Sulaim adalah bibinya Kanjeng Nabi dari jalur persusuan, Maka Kanjeng Nabi selamanya tidak akan pernah boleh menikahi Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim itu bibik dari persusuannya. Lalu qala al-Halabi kana ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu iku ora mlebet sinten Kanjeng Nabi ala ahadin ing atase siji wong minan nisa'i bayane saking pira-pira wong wadon illa azwajahu kejaba pira-pira garwane Kanjeng Nabi, wa illa Ummu Sulaim lan kejaba Ummu Sulaim. Fa innahu mongko sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yadkhulu mlebet sinten Kanjeng Nabi alaiha ing atase Ummu Sulaim. Faqila mongko den takwakake lahu
marang sapa Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yadkhulu ala Ummu Sulaim. Faqala mongko jawab sinten Kanjeng Nabi, inni sak temene ingsun arhamu saake sapa ingsun ha ing Ummu Sulaim kutila den pateni akhuha sapa dulur lanange Ummu Sulaim ma'i bareng-bareng ingsun ai jihad fisabilillah. Wala allal muradulan mbok menawa-menawa utawa kang den karepake annahu iku sak temene kalakuan kana ana sinten Kanjeng Nabi yuksiru iku ngakeh-ngakehake sinten Kanjeng Nabi addukhula ing manjing alaiha ing atase Ummu Sulaim ka azwajihi kaya pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wala yunafilan ora munafat utawa saling bertentangan annahu apa sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku mlebet sinten Kanjeng Nabi kana iku ana sinten Kanjeng Nabi yadkhulu iku manjing sinten Kanjeng Nabi ala ghairiha la ala sop niku ala pakai alif layinah ala ghairiha ing atase sak liyane azwajihi min nisa'il ansari saking pira-pira wong wadone sahabat Ansor li anna min khasaisihi krana temene iku setengah saking khususiyah atau keistimewaan Kanjeng Nabi jawazul ikhtilai jawazal ikhtilai iku wenang nyepi-nyepi bil ajnabiyati kelawan wong wadon kang ajnabiyah. Fakana mongko ana sapa Kanjeng Nabi yadkhulu iku mlebet sinten Kanjeng Nabi ala ukhti Ummi Sulaim ing atase dulur wadone Ummu Sulaim wa hiya lan utawi ukhtu Ummu Sulaim Ummu Haram iku Ummu Haram birra'i kelawan ra radhiyallahu anha wa tufli lan bersihake nyucekake sapa Ummu Sulaim lahu kedue Kanjeng Nabi ra'sahu ing mustaqane Kanjeng Nabi asyarifah kang mulya wayana mulan sare sapa Kanjeng Nabi indaha ing dalem sandinge Ummu Sulaim. Tsumma raaitu nuli keri-keri weruh sapa ingsun Al-Halabi hu ing keterangan fil imta'i ing dalem kitab Al-Imta asyara aweh isyarah sapa sahibul imta ila dzalika marang mengkono-mengkono khosais keterangan tentang keistimewaan Kanjeng Nabi. Wa fi Muzilil Khafa'i lan iku tetep ing dalam kitab Muzilul Khafa anna Umma Sulaim apa sak temene Umma Sulaim wa ukhtaha lan dulur wadone Ummu Sulaim rupane Ummu Haram khalata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bibik lorone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihatir radha'i saking arah persusuan wa alaihi lan ing atase ikilah keterangan fala dalalata mongko ora ana petunjuk fi dukhulihi ing dalem mleb manjinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ma ing atase Ummu Sulaim lan Ummu Haram wal khalwatalan khalwah nyepi-nyepi bihima kelawan Ummu Sulaim lan Ummu Haram ala jawazil khalwati ing atase wenange mojok utawa nyepi-nyepi bil ajnabiyati kelawan wong wadon kang liya. Lalu kemudian dituturkan keterangan yang hampir sama, ada sekedar tambahan sedikit. Al-Imam Al-Halabi di dalam kitab sirahnya mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa. Kanjeng Nabi itu tidak pernah diriwayatkan pernah masuk ke rumah wanita-wanita daripada para sahabatnya. Terus Kanjeng Nabi itu memang enggak pernah mojok bareng wong wedok sing mboten sinten-sinten mboten nate. Kanjeng Nabi itu enggak pernah masuk ke rumahnya wanita-wanita sembarangan. Kecuali rumahnya siapa? Illa azwajahu. Kecuali rumahnya istri-istrinya Kanjeng Nabi. Dan satu lagi wa illa Ummu Sulaim dan kecuali rumahnya Ummu Sulaim. Karena apa? Karena menurut riwayat-riwayat yang sahihah, Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah wanita-wanita itu yang punya hubungan istri dan yang satu lagi namanya Ummu Sulaim.
Lah kenapa Kanjeng Nabi berani masuk ke rumahnya Ummu Sulaim? Dijawab di sini bahwasanya suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, jenengan kok mau atau bahkan dolan main, berkunjung, bahkan tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Itu kenapa ya Rasulullah?" Dijawab dengan Kanjeng Nabi, "Inni arhamuha qutila akhuha ma'i." Sungguh sebenarnya yang saya lakukan bukan karena dasar syahwat, bukan karena dasar nafsu, tapi saya melakukan hal tersebut karena saya sangat kasihan dengannya. Dia punya saudara laki-laki pernah ikut perang sama saya, kemudian mati di peperangan. Nah, mati di peperangan. Maka di sini ditafsiri sama Imam Halabi, la'allal murad, bahasanya alasan Kanjeng Nabi kenapa sering kali mengunjungi Ummu Sulaim karena urusan takziah, urusan tasliyah, memberi ketenangan hati kepada Ummu Sulaim, bahwasanya saudaranya Ummu Sulaim itu meninggal tidak dalam kondisi yang sia-sia, tapi dalam kondisi jihad fi sabilillah. Lalu kemudian kalaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar masuk ke rumahnya wanita-wanita yang bukan siapa-siapanya, yang bukan ada hubungan darah, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ibunya, bukan bibinya, benar-benar misalnya masuk main ke rumahnya wanita-wanita daripada sahabat Ansor dan Muhajirin, maka ketahuilah hal tersebut tidak bisa menjadikan Kanjeng Nabi itu cacat. Karena bisa jadi itu adalah khosaisun Nabi, termasuk daripada khususiyah, keistimewaan Kanjeng Nabi tok, tidak boleh dilaksanakan umatnya. Contoh yang lain tentang khosaisun Nabi, khususiyah yang diterima oleh Rasulullah adalah boleh beliau menikah lebih dari 4. Umatnya pol mentok 4, menikah dengan wanita 4, tapi Kanjeng Nabi diriwayatkan boleh sampai 9. Lah ini juga sama kondisinya Ummu Sulaim dan beberapa wanita yang lain daripada sahabat Ansor dan Muhajirin. Kalaupun Kanjeng Nabi masuk ke rumah mereka, masuk di rumah wanita-wanita yang tidak ada hubungannya sama sekali, itu juga tidak masalah. Bisa jadi itu termasuk khususiyah, keistimewaan VVIP khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat jangan sampai protes, aja sampai protes, oh Kanjeng Nabi kok ngelakoni ngono, mboten. Itu mungkin termasuk salah satu khususiyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran kata beliau, fakana yadkhulu ala ukhti Ummi Sulaim. Kanjeng Nabi diriwayatkan tidak hanya masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, tapi juga masuk ke saudarinya Ummu Sulaim yang namanya Ummu Haram. Bahkan Ummu Sulaim dan Ummu Haram niku seringkali mencuci pakaiannya Kanjeng Nabi. Saking seringnya Kanjeng Nabi main di rumahnya Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Terus Imam Halabi sendiri menyatakan, saya sendiri ketika baca di dalam kitab Imta dan di dalam kitab Muzilul Khofa, saya menemukan keterangan ternyata Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini bukan wanita yang tidak dekat dengan Rasulullah. Bukan berarti wanita yang bukan siapa-siapa, tapi ternyata keduanya adalah bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur persusuan. Maka dari itu, kalau Kanjeng Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sulaim dan Ummu Haram, bukan berarti itu adalah dalil bolehnya seorang laki-laki main-main ke janda-janda yang kinyis-kinyis, nggak boleh. Ini bukan dalil itu. Kanjeng Nabi itu melakukan seperti itu karena dengan bibiknya sendiri, bukan orang lain gitu loh. Nah, maka di sini jangan sampai ada salah paham. Kemudian ketika panjenengan baca hadis tentang Ummu Sulaim dan Ummu Haram, wah Kanjeng Nabi tahu main-main dek, pernah main-main, pernah dolan-dolan ke orang-orang wanita-wanita dari kaum Ansor. Jangan dijadikan dalil bahwasanya Anda itu boleh berduaan, mojok-mojok dengan wanita yang bukan siapa-siapa Anda. Yang dilakukan Rasulullah betul-betul Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini adalah bibinya sendiri. Ya ora ono masalah gitu loh, gak ada masalah. Qala limadza krana apa qalu padha dawuh sapa ulama, inna suratal munafiqun,
Apa ing sak temene qalu padha ngucap sapa ulama inna suratal munafiqun, ing sak temene surat al munafiqun isyaratun iku isyarah ila umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, marang yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam sejarah kita tahu bahwasanya beberapa sahabat saat keturunan saat diturunkannya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, dan begitu juga ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sahabat-sahabat yang pemahamannya tinggi seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Ibnu Abbas, itu mereka tahu bahwasanya agama ini telah sempurna, maka ini menunjukkan Rasulullah tugasnya sudah selesai. Tapi di sini ada yang lain. Ulama-ulama itu bahkan mempunyai pandangan tersendiri tentang hal yang semirip seperti itu. Mereka mengatakan bahwasanya surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka, itu surat setelah apa? Surat Al-Jumu'ah. Kenapa surat Al-Munafiqun itu malah menjadi pertanda atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Judulnya wae munafikun, kok iso dadi tanda enteke utawa tuntasnya umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono qalu li anna hadhihi surata, karena sak temene ikilah surat ats-tsalitsatu iku surat kang kaping 3 wasituna lan suwida, alias surat yang ke-63. Wa khutimat lan den tutup apa surat bi ayati walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Walai yuakhir lan temenan ora bakal ngakhirake ngende-ngende Allah sinten Gusti Allah nafsan ing awa-awaan idza jaa nalikane teka ajaluha apa enteke utawa ajale nafas. Wallahu utawi Gusti Allah khabirun iku zat kang pirsa bima kelawan barang ta'maluna kang wis nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Wa uqibat lan den tutup den susuli apa surat Al-Munafiqun bisuratit Taghabun kelawan surah At-Taghabun, isyaratan krana dadi isyarah li zuhurit taghabuni, marang kedue muncule penipuan khidaun, penipuan biwafatihi, sebab wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan bahwasanya ulama-ulama mengatakan surah Al-Munafiqun itu adalah surat yang menandakan habisnya umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Lah kok bisa? Di sini di dalam kitab Al-Jumal, Hasyiah Al-Jumal disebutkan surah Al-Munafiqun itu surat yang jatuh di nomor 63. Kalau kita buka mushaf itu adalah surat yang ke-63. Kita lihat di akhir ayatnya surah Al-Munafiqun itu ada firman Allah walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelatkan nggih, paham nggih? Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengakhirkan nyawa jika memang sudah datang ajalnya, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Lah ayat ini kebetulan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada surat Munafiqun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menurut para ulama ini kode bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akan wafat. Sudah gitu ditutup atau diteruskan dengan surah yang namanya At-Taghabun. At-Taghabun itu artinya khida'un, yaitu banyak sekali penipuan. Dan ini isyarah bagi umat. Ketahuilah setelah Kanjeng Nabi wafat itu nanti banyak sekali at-taghabun, penipuan yang terjadi di umat ini.
banyak sekali perselisihan, banyak sekali pertengkaran, banyak sekali pertikaian, dan banyak sekali tipu menipu antar umat. Nah ini mereka menemukan istimbat atau pemahaman yang lain ketika baca surah Al-Munafiqun. Limadza karana apa qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhiri kalamihi ing dalem akhir dawuh Kanjeng Nabi dawuh ar-rafiqul a'la ai as'aluka nyuwun sinten ingsun ar-rafiqul a'la ing kekancan kang mulya-mulya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu ketika wafat, ketika mau menjelang wafatnya, itu yang terdengar kata-kata terakhirnya bukan la ilaha illallah, bukan Allah Allah, bukan al-kalimatut thayyibah, bukan, tapi yang didengar oleh sahabat-sahabat ketika Kanjeng Nabi mau meninggal, yang kata yang terakhir ar-rafiqul a'la. Apa itu ar-rafiqul a'la? Wal muradulan utawi kang den karepake bir rafiqil a'la kelawan ar-rafiqul a'la al jama'atu iku kumpulan-kumpulan wong al madhkuratu kang den sebut apa jamaah fi ayatin nisa'i ing dalam surah An-Nisa minan nabiyyina bayane saking pira-pira para nabi wasiddiqina lan para wong-wong ahli jujur as-siddiqin wasyuhada ilan wong sing mati syahid wassalihin lan pira-pira wong kang saleh. Wa makna kaunihim lan utawi maknane anane annabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin rafiqan iku kanca, rafiqan ta'awunuhum rafiqan iku kanca, berarti ini khabarnya kaun. Yang kedua ta'awunuhum iku, ini santri-santri mudeng nggih, ta'awunuhum ini menjadi khabarnya wa makna kaunihim. Ta'awunuhum iku bantu membantune an-nabiyyin ila akhirih ala taatillahi ta'ala marang ing atase taat marang Gusti Allah taala. Wartifaqu ba'dihim lan bareng-barengane sebagian an-nabiyyun wasiddiqin bi ba'din kelawan sebagian kang liya. Nah, kita terangkan terlebih dahulu bahwasanya di dalam riwayat yang sahihah disebutkan Kanjeng Nabi meninggal itu enggak mengucapkan syahadat. Enggak mengucapkan syahadat. Kata-kata terakhirnya adalah ar-rafiqul a'la. Teman-teman atau persaudaraan yang mulia-mulia. Lalu siapa yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la ini? Disebutkan di dalam kitab ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang mana sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Diawali dengan apa? Minan nabiyyina. Nek kawitane ayat ora terusane dzalika fadlullah iki paham sebelumnya. Minan nabiyyina itu loh ya. Pokoknya ar-rafiqul a'la, ngapunten ini lagi blank, ngeleh mata ya, ngeleh. Di dalam surat An-Nisa itu disebutkan bahwasanya ar-rafiqul a'la, teman-teman yang mulia adalah an-nabiyyin, kumpulannya para nabi, wasiddiqin, dan kumpulannya orang-orang yang siddiqin, alias keyakinannya sudah mirip dengan keyakinannya para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi Kanjeng Nabi itu minta kepada Allah di akhir hayatnya dan menjadi penutup daripada kehidupan beliau, yaitu as'aluka ar-rafiqul a'la, ya Allah matikan aku tapi dengan syarat jadikan aku berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para siddiqin, berkumpul dengan orang yang syahid, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan di sini ditanya kenapa disebut kumpulan tersebut disebut dengan teman-teman yang mulia. Di sini dijelaskan maknanya teman adalah rafiqan ta'awunuhum ala ta'at. Karena mereka semua ini nabi, as-siddiqin, orang yang syahid, soleh-soleh, semuanya ini adalah orang yang saling bantu membantu untuk taat kepada Allah, saling sokong menyokong, mengajak kepada kebaikan. Lah Kanjeng Nabi pengen bersama orang-orang tersebut, pengen bersama orang-orang yang sering mengajak kepada kebaikan. Nah itu makanya kalau kita mau mati atau sudah
tahu umurnya sudah mulai tua renta jompo ya cari teman-teman yang bukan hanya ngopi tok tinggi pinggir jalan, jangan ya, cari teman-teman yang sekiranya memberi kita semangat. Kalau ada dia saya semangat ibadah kayak gitu loh, saya semangat ngaji, saya semangat ikut pengajian. Jangan sampai malah omongannya rondo-rondo, ayolah ini repot. Wal hikmatu tawi hikmah fi ikhtitami kalamil Mustafa ing dalem nutupine dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimati kelawan ikilah kalimah ar-rafiqul a'la kaunuha iku anane kalimah tatadhammanu iku nyimpen apa kalimah at-tauhid ing tauhid wa dzikra lan dzikir bil qalbi kelawan ati hatta yustafada sehingga den amreh faedah minhu saking dzikir utawa ma yo kena ikhtitam minhu saking ikhtitam ar-rukhsatu apa kemurahan li ghairihi marang liyane Kanjeng Nabi sing di alaf faedah napa annahu apa sak temene kelakuan la yustaratu ora den syaratake ayakuna apa yen to ana adzikru apa zikir bilisani kelawan lesan li anna ba'dhan nasi krana sebagian sak temene sebagian manusa qad yamna'u iku terkadang nyegah hu ing ba'd minan nutqi saking ngucap maniun apa perkara kang nyegah fala yadurru mongko ora bahayani hu ing ba'd idza kana nalikane ana qalbuhu apa atine ba'd amiron iku makmur rame bizikri kelawan zikir. Lah kalau tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup usianya dengan permintaan kepada Allah agar dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat-hebat, dikumpulkan dengan orang-orang yang giat-giat taat kepada Allah, maka kita harus tahu selanjutnya kenapa kok yang ditutup oleh Kanjeng Nabi itu adalah kata-kata ar-rafiqul a'la, bukan syahadat, bukan dzikir, bukan subhanallah, bukan sholawat. Di sini disebutkan hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup usianya dengan kata-kata ar-rafiqul a'la. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya ar-rafiqul a'la maknanya ya Allah saya memohon perkumpulan yang mulia, itu sudah mengandung unsur tauhid ya, sudah mengandung unsur la ilaha illallah karena di situ isinya adalah meminta kepada Allah. Dan yang kedua sudah mengandung unsur adzikr bil qalb, yaitu zikir cukup di dalam hati bagi orang yang sudah mau meninggal. Bagi orang yang sudah mau meninggal. Makanya ketika ada orang yang mau meninggal ya, orang yang mau meninggal jangan dipaksa, ayo Pak nyebut. Alah akhirnya sing metu nyebut mati ya. Nyebut terus mati, konyol. Enggak seperti itu. Jadi kalau memang orangnya sudah soleh, ngapunten, orangnya sudah kelihatan soleh, udah min ahli ta'ah, kemudian dia sakaratul maut, kemudian di dalam sakaratul mautnya itu dia diem terus misalnya, kita paksa dia, kita tuntun dia talqin untuk baca la ilaha illallah ya, dibaca la ilaha illallah. Kalau sudah kemudian diam, jangan dipaksa lagi, ayo Pak nyebut meneh. Ngawangke mangkel latine niku, mangkel. Seorang yang levelnya Imam Ahmad bin Hambal ketika mau meninggal ya, ketika mau meninggal begitu paniknya keluarganya, paniknya santri-santrinya datang ke Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam ayo baca la ilaha illallah, baca kalimat tauhid. Terus apa kata beliau? Diam ente. Ente harus diam. Ana ini lebih alim kok ente. Aku luweh wali kok sampean, wis ora usah ngajar-ngajari aku serti carane mati. Ngoten. Jadi kita lihat juga ya kondisi orangnya. Kalau memang orang soleh, orang alim ya sudah. Kalau memang tidak bicara apa-apa dan memang sudah mengatakan la ilaha illallah, ya jangan diajak bicara, jangan dipaksa untuk baca la ilaha illallah. Tapi kalau memang di tengah-tengah sakaratul mautnya kemudian ngomong selain la ilaha illallah, lah setelah ngomong, ayo Pak lagi kita baca kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan seperti di sinetron lah, konyol itu namanya. Wong wis apik-apik uji kon nyebut ya. Lalu kemudian di sini hikmah yang kedua, ada faedah yang lain, yaitu adalah ar-rukhsah li ghairihi,
adalah artinya napa nggih? Rukhsah itu keringanan bagi selain Kanjeng Nabi. Bahwasanya tidak harus wong ini ku ditandai husnul khotimah, ditandai dengan baca la ilaha illallah, ndak harus. Orang itu mati husnul khotimah ndak harus dia baca apa? La ilaha illallah. Karena kalau memang harus baca la ilaha illallah, nah ini nanti orang-orang yang stroke kasihan, yang meletot kasihan, apalagi orang bisu makna ora iso ngono la ilaha illallah. Kalau memang syaratnya husnul khotimah harus la ilaha illallah bil lisan, orang yang bisu paling kasihan. Makna neraka nek carane ngoten. Makna suul khotimah. Maka di sini ada faedah yang lain. Oh, ternyata yang dimaksud bukan zikir dengan lisan, tapi zikir dengan hati. Makanya di sini disebutkan karena tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Entah karena dia sakit bibirnya, entah karena memang dia stroke ngapunten, atau bahkan karena dia bisu. Masa dipaksa ada orang bisu kemudian kejet sakaratul maut Anda bilang ayo ngomong la ilaha illallah. Nah, ini namanya membunuh ini membunuh. Maka yang paling penting itu hatinya amiron bidzikri, yaitu hatinya penuh ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keterangan ada di dalam kitab Fathul Bari miliknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekali lagi, kalau memang orangnya sudah kelihatan soleh, orangnya sudah kelihatan alim kamu khususnya kalau menemukan mbah-mbah yang sudah mau mati, jangan bilang nyebut ya, jangan bilangnya nyebut, apalagi mbahnya sudah ahli tahajud, kualat kamu. Kualat. Pokoknya gitu. Kita harus lihat kondisi dan situasi. Kalau memang yang mau sakaratul maut sempat mengatakan yang lain, misalnya aku nyuwun mimik nggih Pak, tak siap pakai unjukan, saya siapkan minuman, tapi nanti baca kalimat tauhid lagi ya kayak gitu ndak masalah. Nah, kayak gitu ndak masalah. Bon, limadza karena apa sallu padha salat sapa sahabat ala janazati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase jenazah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalan hale pedhot-pedhot dhewe-dhewe, furada tegese ijen-ijen, layak ummu orang ngimami hum ing nas ahadun sapa siji sahabat. Ini ada pertanyaan yang menarik. Jadi kita harus tahu bahwasanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapundhut, itu para sahabat bingung. Siapa ini yang paling pantas untuk menjadi ngimami jenazah kanjeng Nabi? Bayangkan, semua itu adalah orang yang di bawahnya Rasulullah. Semua para sahabat sealim apapun, setakwa apapun adalah muridnya kanjeng Nabi. Maka dikatakan para ahli sejarah, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat akhirnya menyolati jenazah Rasulullah itu sendiri-sendiri. Jadi mereka masuk kamar, kemudian keluar, masuk antri sampai 3 hari 3 malam. Maka Kanjeng Nabi wafat hari Senin, pemakamannya malam Kamis. Karena saking banyaknya sahabat yang sholat sendiri-sendiri. Nah, jawabannya kenapa harus begitu? Kok enggak dibikin langsung ke jamaah, langsung banyak, satu imam kemudian makmumnya langsung banyak? Kenapa harus sendiri-sendiri? Qala al-Imam Syafi'i fil ummi, dzalika utawi mengkono sallu li'idhami amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, krana agunge derajate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tanafusihim lan persaingan antara sahabat, fiman ing dalem wong yatawalla kang bertanggung jawab sapa man as-sholata ing salat. Nah, ini beberapa faedah di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i diberikan keterangan mengapa para sahabat tidak berani menyalati Rasulullah secara berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Yang pertama karena alasannya idhami amir Rasulullah itu terlalu agung untuk disolati secara berjamaah. Sekarang kan logikanya gini, terus paling pantas siapa yang jadi imam ngimami jenazah Rasulullah? Seperti saat inilah, misalnya ada Habib kapundut min auliyaillah ya, kemudian ada muridnya. Apa kira-kira muridnya berani untuk ngimami gurunya gitu loh? Apa kira-kira muridnya itu tegel untuk ngimami jenazah
gurunya, pasti nggak berani. Yang kedua, watanafusihim fi man yatawalla shalah, dan persaingan antara para sahabat untuk menolak menjadi imam sholat. Wis kowe ae dadi imam. Wah, ngomong jenabi kira wani, kowe. Jadi gontok-gontokan bukan gontok-gontokan gelem. Jadi di sini maknanya tanafusihim, itu tanafusihim fi man yatawalla, alias gontok-gontokan rebutan tidak mau menjadi imam sholat. Wah. Wa taqaddama lanus keliwat ma apa barang. Ruwiya kang den riwayatake apa ma an aliin radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol. Ana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamukum iku imam sira kabeh para sahabat, hayyan ing dalem mangsa urip, wa maitan lan ing dalem kapundhute. Dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa para sahabat ndak berani mensolati jenazahnya Rasulullah secara berjamaah, karena Sayyidina Ali pernah ngomong sama para sahabat, para sahabat, kawan-kawanku, kalian harus tahu Kanjeng Nabi itu imam mutlak bagi kalian, baik beliau masih hidup maupun meninggal. Alias gini, kalaupun beliau meninggal itu tetap imam kalian. Lah terus kamu kok berani ngimami jenazah Rasulullah? Itu namanya su'ul adab, kurang ajar. Qala Az-Zarqani, waqilalan den dawake li adamit tifaqihim. Apa dawuh li adamit tifaqihim? Li adamit tifaqihim krana ora anane mufakate para sahabat ala khalifah ing atase kekhalifahan. Dan alasan yang selanjutnya mengapa Kanjeng Nabi jenazahnya disolati secara satu-satu oleh para sahabat, karena kata Imam Zarqani, para sahabat saat itu masih belum sependapat siapa yang paling pantas menjadi penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal Anda tahu, sebagai informasi mawon, ketika itu sudah ada mulai pergerakan-pergerakan politis yang dilakukan oleh kaum Ansor. Mereka ketika wafatnya Kanjeng Nabi langsung membuat musyawarah yang mana isinya adalah orang-orang Ansor. Nah, di situ terkenal dengan Saqifah Bani Sa'ad, yaitu naungannya rumahnya Bani Sa'id. Lalu kemudian mereka berencana untuk mengangkat seseorang sahabat dari Ansor untuk menggantikan posisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Umar bin Khattab marah. Oh, kok bisa? Nggak bisa. Pemimpin nggak boleh dari kaum Ansor, karena kita muhajirin yang lebih berhak. Kami saudaranya Rasulullah, kami dari bangsa Quraisy, maka yang menjadi pemimpin kami. Udah mulai emosi, akhirnya beliau mau datang untuk mengobrak-abrik permusyawaraan tersebut. Jadi sudah mulai terlihat gerakan-gerakan politis, mencari koalisi, koalisinya kaum Ansor. Tapi saat itu Khalifah Abu Bakar bin Siddiq mengatakan pada Umar, alaika birislik, kamu harus tenang. Enggak bisa, harusnya imam khalifah itu dari kaum muhajirin. Kamu percaya aku apa enggak, kata Abu Bakar, kamu percaya aku apa enggak? Terus mulai mereda, ya terpaksa percaya. Kalau kamu percaya sama aku, biarkan aku yang ngomong berdiplomasi dengan mereka. Akhirnya Abu Bakar bin Siddiq masuk di tengah-tengah permusyawaratan antara orang-orang Ansor. Kemudian beliau berpidato di situ bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk menyadarkan kepada semua sahabat, khalifah atau pengganti Rasulullah itu bukan jabatan yang enteng. Kalian harus mikir sejauh bagaimana manfaat dan mandorotnya, dan siapa yang paling pantas itu harus dipikir matang-matang. Jangan angger-anggeran bar mati ini Kanjeng Nabi terus ada orang yang aji mumpung langsung pengen jadi khalifah. Bukan gitu caranya. Harus dipikir matang-matang. Kita ini sedang berduka. Jangan sampai kalian rusak kedukaan ini dengan perebutan atau menginginkan menjadi pemimpin atau penggantinya Rasulullah SAW. Nah, di saat itu ketika Abu Bakar Siddiq memberikan diplomasi di pidato di situ, justru malah kaum Ansor dan Muhajirin sepakat menjadikan Abu Bakar menjadi khalifah. Ceritanya tuh gitu. Nah, awalnya datang untuk menenangkan, untuk menyadarkan orang-orang biar masih ingat bahwasanya masih dalam kondisi berduka. Akhirnya malah beliau diberi jabatan menjadi khalifah yang pertama di sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wakilalan den dawake liwasiyatihi krana wasiate Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono sallu ala janazati Rasulillah arsalan furoda. Rawa was ngriwayatake Al-Bazzaru sapa Imam Bazzar wal Hakim lan Imam Hakim bisa nadin kelawan sanad fihi ing dalem iku tetep ing dalem sanad majhulun utawi rawi kang majhul annahu ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma jama'ana likane ngumpulake sinten Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi fi baiti Aisyah ing daleme Sayyidah Aisyah qalu mongko padha matur sapa ahli baiti faman mongko utawi sapa yusolli iku wong kang nyolati ngimami alaika ing atase panjenengan ya Rasulullah qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi idza ghassaltuni. Nah, ini bahasa yang benar, bahasa Quraisy ya, bukan kalau santri-santri biasanya idza ghassaltumuni gitu ya. Ini idza ghassaltuni, ini riwayah ini. Bahasa lahjahnya Bani Quraisy. Idza ghassaltuni nalikane padha ngedusi sapa sira kabeh ni ingsun wa kafantumuni lan padha ngafani sapa sira kabeh ni ingsun fadhu mongko padha nyelehake sapa sira kabeh ni ingsun ala sariri ing atase kasur ingsun tumakhruju nuli kari-kari metu sapa sira kabeh ani saking ingsun fa inna awwalaman mongko sak temene kawitane wong yusolli kang salat alaya ing atase ingsun Jibril iku Jibril tsumma Mikail nuli keri-keri Mikail tsumma Israfil nuli Israfil tsumma malakul mauti nuli keri-keri malaikat maut ma'a junutihi sertane pira-pira tentarane malaikat maut minal malaikati bayane saking pira-pira malaikat bi ajmaihim kelawan sekabehane malaikat tsumma dkhulu nuli padha mlebu sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun faujan kelawan berkelompok ba'da faujin ing dalem sak badane kelompok kang liya fasallu mongko padha salat sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun wasallimu lan padha uluk salam utawa maca selamat sapa sira kabeh tasliman kelawan maca salam temenan waqala lan wis dawuh An-Nawawi sapa Imam Nawawi wadzalika lan utawi mengkono-mengkono sallu ala janazati Rasulillah arsalan furoda li'idhami amri Rasulillah krana agunge pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi demi bapakku huwa ya abi wa ummi lan demi ibuku wa tanafusihim lan krana persaingane para sahabat fiman ing dalem wong yatawalla kang bertanggung jawab sapa man as-sholata ing nyolati alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Nah, yang terakhir, alasan yang terakhir kenapa Kanjeng Nabi disolati secara perorangan, tidak disolati jenazah secara berjamaah. Dikatakan itu karena ada wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Hakim, akan tetapi di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Di dalam ilmu hadis ketika ada sanad yang mana di dalamnya ada rawi yang majhul, majhul alias orang yang tidak diidentifikasi jenisnya, apakah dia bisa dipercaya apa tidak, apakah dia pembohong apa tidak, maka secara otomatis hadis itu langsung turun derajat menjadi hadis dhaif, hadis yang tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi memang ada riwayatnya. Jadi gini, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kelihatan sakaratul maut, sudah kelihatan melemah keadaannya. Lalu beliau karena sudah tahu akan meninggal, tartib beliau meninggalnya, tahu, terus mentartibkan kondisi, mengatur kondisi, dikumpulkan semua keluarganya. Keluarganya dikumpulkan di rumahnya Sayyidah Aisyah yang mana sekarang posisinya betul-betul di dalam lingkupnya Masjid Nabawi, yaitu yang makamnya Kanjeng Nabi itu sekarang. Lalu di situ para keluarganya Kanjeng Nabi ada Ali, ada Hasan, ada Husain, ada Abbas, Ibnu Abbas maksud saya, ada Anas dan lain-lain. Memang orang-orang penderek itu ikut semuanya di dalam ruangan tersebut. Lalu akhirnya ketika itu mereka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ketika panjenengan betul-betul meninggal, maka siapa yang berhak untuk menjadi imam untuk menyolati jenazah panjenengan? Nah, ternyata ketika dulu saya di Madinah, saya ikut pada sebuah kajian. Wasiatnya Rasulullah bukan hanya sekedar masalah siapa yang mengimami, tapi sampai bahkan
siapa yang berhak memandikan beliau, siapa yang berhak untuk mengkafani beliau, dan yang menerima jenazah beliau. Di antaranya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menerima jasad beliau di liang lahat. Salah satunya, ada banyak cerita itu. Kemudian bahkan Kanjeng Nabi juga katanya di dalam riwayat itu memberikan wasiat, kalau kalian memandikan aku, ambillah air dari sumur fulan, sumur fulan, sumur fulan. Ditentukan airnya, sampai ditentukan airnya. Kemudian sampai ditentukan bagaimana cara mengkafaninya. Kalau jenazah-jenazah biasa kan untuk mengkafani gampang, copot aja pakaiannya langsung bet. Dan setelah itu taruhlah aku di mana tempat aku meninggal, yaitu di sariri, yaitu di ranjang beliau. Jangan dipikir Kanjeng Nabi itu duwe kasur sing apik, mboten. Ranjang beliau ya nggih masih tikar-tikar biasa itu, diselehke teng ngene mriku kan. Kuburul anbiya itu ya di tempat di mana beliau mereka meninggal. Intinya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi menyuruh para keluarganya agar menaruh jenazahnya nanti di tempat tidur beliau seperti biasa. Lalu kata beliau, "Tsumma khruju anni." Kalau aku sudah mbok kafani, sudah mbok mandiin, sudah mbok tata, kalian hendaknya langsung keluar saja dari aku, keluar saja dari kamar ini. Karena apa? Karena orang yang pertama kali mensolati aku adalah temanku yang namanya Jibril alaihissalam. Apakah Jibril sholat sendiri? Iya, sholat sendiri. Baru setelah itu malaikat Mikael, baru setelah itu malaikat Israfil, baru setelah itu malaikat maut dengan para malaikat yang lainnya. Wah, itu yang jamaah itu cuman hanya para malaikat. Jamaah mensolati jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah para malaikat itu mensolati diriku, barulah kalian masuk ke dalam kamarku, faujan ba'da faujin, berkelompok-kelompok. Di sini artinya faujan itu furodan, satu-satu, jangan bareng-bareng. Karena setelah para malaikat itu kalian yang masuk para manusia, sholati aku dengan satu-satu. Kemudian bacalah sholawat, sholati aku, dan bacalah salam untuk diriku. Jadi ini tartib yang luar biasa dari Rasulullah SAW bagaimana ngurusi jenazah beliau. Maka hendaknya kita yang sudah kode-kode mau meninggal itu ya harus seperti itu juga. Wasiat itu perlu untuk menjaga amal soleh yang pernah kita lakukan. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Jangan sampai gampang-gampang gitu loh. Jangan sampai gampang-gampang wis mati buat ngene nganu kuburan boten ngoten. Jadi itu tartib. Bahkan Imam Ghazali sendiri, Al-Imam Al-Ghazali, Masya Allah, matinya juga tartib. Bahkan sempat nyurati teman-temannya, tolong ya hari ini kalian datang, soalnya aku nanti hari itu mati gitu. Disurati seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Kemudian memang datang semua teman-temannya Imam Ghazali, ulama-ulama yang selevel Imam Ghazali datang. Mereka heran loh, Imam Ghazali kok tahu beliau meninggalnya kapan ya? Ya karena waliyun min auliyaillah. Nah, untuk mengetahui sir-sir seperti itu, rahasia-rahasia seperti itu, kita juga harus punya hati, punya jiwa, punya raga, punya amalan yang betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan meninggal, orang soleh itu akan tahu kapan malaikat maut akan datang. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu, yang nakal-nakal, ya sudah reti-reti moek tengene jero WC, kepleset. Ijek mending kepleset tengene jero WC masjid lah. Kepleset tengene pom bensin piye? Pom bensin sing ambune penguk ngoten. Naudzubillah min dzalik. Tsumma qala limadza lam yu'addu al-ilhamu min asbabil ilmi wallahu a'lamu bissawab. Intinya Rasulullah SAW sekali lagi itu apapun yang dilakukan terhadap jenazahnya beliau itu sudah berdasarkan wasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana
كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.